Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun saudara berada. Kita berjumpa kembali dalam siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan, edisi Selasa 17 Agustus tahun 2021. Bagian firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama-sama di hari ini, yang juga bertepatan dengan HUT ke-76 negara tercinta kita. Bagian firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama-sama terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu surat 2 Korintus pasal 1 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Sekali lagi, 2 Korintus pasal 1 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-14. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga, Allah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan di hari ini, karena Engkau menganugerahi kami kehidupan untuk menjalani segala aktivitas kami sebagai pribadi, keluarga, bahkan persekutuan. Kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan, melandasi perjalanan kehidupan kami di hari ini. Kami mohon kiranya Roh Kudus membimbing kami, agar kami dapat memahami maksud firman Tuhan, dan juga kami dimampukan untuk melakukannya. Sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar yang setia, tapi juga kami juga dapat menjadi pelaku firman dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan menurut surat 2 Korintus pasal 1 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Perubahan dalam rencana Paulus. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan. Dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahaminya sepenuhnya. Seperti yang telah kamu pahamkan sebagaimananya, sebagiannya dari kami. Yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus, kamu akan bermegah atas kami, seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Demikian firman Tuhan. Pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, tema perenungan firman Tuhan di hari ini yaitu berkomunikasi dengan hati yang murni. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saling keterbukaan untuk mengungkapkan perasaan hati sangat diperlukan dalam suatu relasi pertemanan, persahabatan, maupun relasi persaudaraan. Hal inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Korintus. Bahwa surat Korintus adalah surat pribadi Paulus, di mana ia sangat terbuka dan jujur untuk menyatakan apa yang dirasakannya kepada jemaat. Apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus ini terkait dengan perasaannya, penderitaannya, kesedihannya, dan kekecewaannya. Paulus tidak bermaksud untuk meminta belas kasihan jemaat atas dirinya, tetapi dia ingin berbagi pengalaman iman dan bersaksi tentang kasih dan kemurahan Allah yang selalu setia menuntun, menguatkan, dan menolong dia untuk tetap tegar berdiri. Terkait dengan perubahan rencananya untuk berkunjung ke Korintus,
Rasul Paulus pun menuliskannya agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akan merusak hubungan yang sudah terjalin baik di antara mereka. Bahkan ketika terjadi kesalahpahaman di antara mereka, Paulus pun menuliskan perasaannya secara terbuka dan dengan penuh kasih. Memang Bapak Ibu Saudaraku, untuk menjaga relasi pertemanan, persahabatan, dan persaudaraan, itu dibutuhkan sikap saling terbuka dalam berkomunikasi. Tetapi juga harus disertai dengan gaya komunikasi yang santun, jujur, dan dengan hati nurani yang murni. Supaya jika ada kesalahan, hal itu bisa dimaafkan. Di saat ini banyak hubungan yang telah menjadi rusak. Baik itu hubungan antara suami dan istri, hubungan antara adik kakak, hubungan persaudaraan, pertemanan, dan persahabatan. Dan semua itu disebabkan oleh karena ketidakjujuran, kebohongan, komunikasi yang tidak santun, dan cenderung untuk memecah belah. Saudara-saudaraku, pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi, memasuki HUT kemerdekaan RI yang ke-76 ini, mari kita jalani hari-hari hidup kita dengan membaharui hubungan di antara kita. Hubungan kita dengan sesama memang tidak selalu berjalan dengan lancar dan mulus. Sebagaimana hubungan Paulus dengan jemaat di Korintus, yang terjalin begitu indah, sehingga Rasul Paulus bermegah dan hati nuraninya bersaksi bahwa hubungan mereka diliputi oleh ketulusan dan kemurnian, bukan kepura-puraan dan kemunafikan. Hubungan Paulus dan jemaat Korintus bukan berdasarkan hikmat duniawi, tetapi berdasarkan kekuatan kasih karunia Allah. Oleh sebab itu, sebagaimana pembacaan kita di hari ini, Rasul Paulus berusaha menulis apa yang bisa membuat jemaat Korintus memahami isi hatinya, sehingga turut bermegah bersama-sama dengan Paulus ketika Kristus datang kembali. Bahwa mereka perlu mengerti mengapa rencana Paulus berubah untuk mengunjungi mereka. Bukan karena Paulus pelin-pelan. Rencananya berubah karena ia tunduk pada pimpinan dan kehendak Tuhan. Memang janji Paulus belum terlaksana, tetapi janji Allah tidak pernah berubah. Karena di dalam Kristus, semua janji Allah adalah ya dan amin. Sehingga akan tergenapi pada waktunya. Terlebih lagi Allah yang telah meneguhkan mereka semua di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi mereka dan memeteraikan sebagai tanda miliknya oleh Roh Kudus. Sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk mereka. Allah adalah saksi bahwa Paulus menunda perjalanannya demi kebaikan mereka atau demi kebaikan jemaat di Korintus, yaitu untuk memberikan kesempatan kepada mereka supaya mereka memperbaiki masalah-masalah internal yang terjadi di antara mereka. Sehingga ketika Paulus datang mengunjungi mereka, persoalan-persoalan itu sudah terselesaikan. Dengan demikian, kunjungannya pun akan mendatangkan sukacita, bukan duka cita. Karena mereka masih harus menegur kesalahan dan dosa yang masih terjadi di tengah-tengah mereka. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara, kita perlu membangun suatu kehidupan bersama atau persekutuan dengan penuh ketulusan hati dan tidak boleh ada kemunafikan. Begitu pula dalam merencanakan sesuatu, kita juga harus tunduk kepada pimpinan Allah. Bila rencana kita
tidak memuliakan Allah, dan tidak mendatangkan kebaikan bagi semua manusia, maka kita pun harus berani untuk merubah atau membatalkannya. Dan untuk itu, kita harus peka terhadap tuntunan dan kehendak Tuhan atas hidup kita. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh melandasi perjalanan hidup kami di hari ini, baik secara pribadi, keluarga, maupun sebagai persekutuan. Betapa pentingnya kami untuk berkomunikasi dengan hati yang tulus dan tidak dengan kemunafikan, supaya hubungan baik itu senantiasa terjalin di antara kami dengan sesama kami. Apa yang diteladankan oleh Rasul Paulus lewat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, itu juga menjadi nasihat bagi kami. Betapa pentingnya kami menjalin hubungan yang baik dengan semua orang. Betapa pentingnya kami menjaga hubungan yang tercipta baik dengan sesama kami. Karena Tuhan menghendaki semua itu terjadi, supaya Engkau memerintahkan berkat-berkat-Mu ke dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di surga, biarlah firman ini boleh mewarnai hari-hari hidup kami sebagai orang-orang percaya. Bahkan sebagai anak-anak bangsa yang di hari ini boleh memperingati 76 tahun kemerdekaan negara kami tercinta. Biarlah melalui perayaan di hari ini akan semakin memotivasi kami untuk membangun kembali relasi-relasi kami, hubungan-hubungan kami dengan sesama, menjadi hubungan atau relasi yang lebih baik lagi. Kami perlu mengevaluasi kehidupan kami bersama-sama sebagai suatu bangsa dan negara. Ada hal-hal yang harus kami perbaiki, harus kami koreksi, supaya ke depan kehidupan kami akan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini kami hayati, tapi juga kami lakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati seluruh pemirsa Tabura Injil, dimanapun berada. Biarlah Tuhan memberkati mereka, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini. Lewat segala tugas dan tanggung jawab panggilan hidup mereka masing-masing. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Sekali lagi berkati firman-Mu dan mampukan kami, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, demikian taburan firman Tuhan bagi kita. Edisi Selasa 17 Agustus tahun 2021. Kiranya firman Tuhan di hari ini menjadi berkat bagi kita semua sebagai pribadi, keluarga, persekutuan. Bahkan dalam kehidupan kita bersama sebagai masyarakat, sebagai warga bangsa dan negara, yang di hari ini memperingati HUT kemerdekaan yang ke-76 tahun. Mari kita terus membangun hubungan dan relasi-relasi yang baik dengan sesama kita. Kita terus mendasari hubungan dan relasi ini dengan penuh ketulusan hati. Supaya lewat hubungan yang baik, kita bersama-sama bergandeng tangan, membangun kehidupan bangsa dan negara. Dan sebagai umat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.